Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Makrifat Sakit dan Kematian karya Haidar Bagir. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa bagian yang diberi judul Memaknai Kehidupan Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya dunia ini memang hanya transien, al-fana belaka, hanya tempat berbekal bagi kehidupan yang lebih kekal dan sejati. Katakanlah, kesenangan dunia itu hanya sebentar. Kebahagiaan di dalamnya selalu sementara dan mudah bertukar kesedihan. Sedangkan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang selalu sadar Tuhan. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Di tempat lain Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang gurur menipu." Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Bagaimana aku bisa mencintai dunia sementara aku di dunia ini tak lain kecuali seperti seorang pengendara yang mencari tempat teduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak lalu meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dikisahkan Jabir bin Abdullah pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang laki-laki berwajah cerah, berambut rapih, berpakaian serba putih. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah, "Salam wahai Rasulullah, apakah arti dunia ini?" Beliau menjawab, "Seperti impian orang yang tidur." Ia bertanya lagi, "Apakah surga itu?" Beliau menjawab, "Sebagai ganti dunia bagi mereka yang mencarinya." Ia kembali bertanya, "Siapa sebaik-baik manusia?" Beliau menjawab, "Orang yang menaati Allah." Ia bertanya lagi, "Bagaimana sikap yang baik di dunia ini?" Beliau menjawab, "Berkemas-kemaslah seperti orang yang mengejar kafilah." Ia bertanya lagi, "Berapa jarak antara dunia dan akhirat?" Beliau menjawab, "Sekejap mata." Setelah itu ia pun pergi dan tidak kelihatan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Laki-laki itu adalah Jibril. Ia datang untuk menjauhkanmu dari tipuan dunia dan mencintai akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Ketika ditetak belati Ibn Muljam, sang pembunuh, Imam Ali, sepupu dan gerbang ilmu Nabi, berseru, "Aku telah menang demi penguasa Ka'bah." Meninggalkan dunia baginya adalah suatu kebahagiaan. Bukankah pernah sekali waktu dia berseru kepada dunia saat seseorang melihatnya tegak di mihrab sendirian, sedang malam menurunkan tirai dan bintang-bintang terbenam, lalu bergumam, "Dunia, oh dunia, kau ingin memamerkan diri padaku atau membuatku menginginkanmu? Tak mungkin, tak mungkin.
perdayakan yang lain. Aku telah menalak 3 kamu. Umurmu singkat, kecintaan kepada kehidupanmu hina, dan bahaya tipuanmu besar. Oh, minimnya bekal, jauhnya perjalanan, dan sepinya jalan. Karena hidup di bumi manusia ini, bagi pencinta Tuhan sepertinya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Tapi, apakah Imam Ali mengajarkan bahwa kehidupan dunia itu buruk? Tidak. Kata Imam Ali, sesungguhnya dunia ini adalah rumah kebenaran bagi orang-orang yang menelitinya secara cermat dan mendalam. Suatu tempat tinggal yang penuh kedamaian dan kerehatan bagi orang-orang yang memahaminya, dan yang terbaik sebagai lahan bagi orang-orang yang ingin mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Inilah tempat untuk mencari ilmu dan hikmah bagi orang-orang yang ingin meraihnya. Tempat beribadah bagi sahabat-sahabat Allah dan bagi para malaikat. Inilah tempat yang di dalamnya para nabi menerima wahyu dari Sang Rabb. Inilah pula tempat bagi para wali Allah untuk menyelenggarakan amal-amal baik dan untuk meraih imbalan yang setimpal. Hanya di dunia ini mereka bisa berdagang untuk memperoleh rahmat Allah, dan hanya ketika hidup di sini mereka bisa menukar amal-amal baik mereka dengan surga. Nah, setelah ini semua, masihkah ada yang akan bicara tentang keburukan dunia ini? Jadi, yang ditalak 3 oleh beliau adalah tipuan dunia, hal-hal dari dunia, sikap berlebihan, tamak, egois, dan lain-lain yang mendorong nafsu kita untuk berbuat keburukan, bukan kehidupan dunia itu sendiri. Dulu ada Helen Keller yang jadi legend. Dia buta, tuli, bisu. Bagaimana cara mendidiknya? Tetapi otaknya masih cerdas. Fisiknya selain itu masih normal, sehingga gurunya bisa mencari cara kreatif untuk mengajarinya. Bagaimana dengan Alvin? Alvin adalah seorang anak yang ibunya single parent dan miskin, tinggal di Yogyakarta. Karena tak mampu lagi mengurusi anaknya, sedang dia sendiri masih memiliki anak-anak yang lain lagi, maka akhirnya dia titipkan Alvin di sebuah SLB sederhana di Solo. Bahkan pernah suatu kali Alvin jatuh dari lantai 2 karena jika berjalan menabrak ke sana kemari. Lalu apa yang ada di kepala Alvin? Apa arti hidup menurut Alvin? Dostoevsky pernah menulis sebuah novel, The Brothers Karamazov, yang antara lain berkisah tentang anak-anak kecil yang harus menderita karena perang. Novel ini bersama buku-buku lain yang lebih filosofis dijadikan salah satu rujukan dalam wacana tentang keadilan Tuhan atau teodisi. Jika Tuhan Maha Pengasih, sedang Dia Maha Kuasa, kenapa Dia membiarkan penderitaan umat manusia? Oke, mungkin penderitaan ada hikmahnya. Bagaimana dengan penderitaan ekstrim yang begitu absurd itu? Lalu orang pun meragukan, apakah Tuhan benar-benar ada? Maha kuasakah Dia? Lalu di mana pengasih dan penyayangnya? Pernah pula ada kejadian nyata seperti di bawah ini. Dalam suatu keadaan hujan deras, anak seorang ibu tukang pijat di kompleks saya yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama si ibu tercemplung gorong-gorong yang air mengalir deras. Si ibu menyusul nyemplung, mungkin bermaksud menolong anaknya. Keduanya pun dilarung arus.
Esok siangnya ditemukan orang, keduanya telah kehilangan nyawa di bagian sungai beberapa kilometer dari tempat mereka masuk gorong-gorong. Kita membayangkan betapa menderitanya ibu dan anak itu terbentur-bentur gorong-gorong sempit yang di dalamnya mengalir air deras. Maka saya pun bertanya-tanya, apakah benar-benar Tuhan akan membiarkan sepasang ibu dan anak itu menderita seperti itu? Atau jangan-jangan penderitaan itu hanya ada di dalam benak orang-orang yang hidup, yang mendengar kisah itu, sementara sesungguhnya Allah telah menyelamatkan, membebaskan mereka dari penderitaan itu. Ya, jangan-jangan penderitaan ibu anak itu kemungkinan hanya ada dalam hayalan atau subjektivitas kita, tapi tak di dunia nyata. Saya pun lalu ingat dengan gagasan fisika kuantum yang menghebohkan itu. Kata para ahli, meski dianggap sebagai absurd oleh sebagian fisikawan, ini adalah di antara teori fisika yang paling banyak bisa dibuktikan kebenarannya. Dalam gagasan fisika kuantum ini, konsep tentang objektivitas harus selalu dipertanyakan. Tak pernah ada objektivitas mutlak itu. Meskipun objek itu ada dengan sifat-sifat tertentu pada setiap saat, tapi yang ditangkap di persepsi pengamat selalu berbeda dengan sifat objek itu. Pada saat yang sama, betapapun sesungguhnya persepsi pengamat selalu memiliki korelasi dengan objek yang diamati. Maka, pikiran saya pun melayang kepada gagasan tentang makr atau plot Allah. Surah Ali Imran ayat 54. Makr, makna aslinya adalah pengelabuan. Saya misalnya berpikir bahwa penderitaan yang berlebihan, yang ekstrim, yang kita lihat pada orang lain, yang seperti tak sejalan dengan prinsip rahmah, ulas asih Allah, sebetulnya adalah makr ini. Dia bukan realitas objektif, melainkan realitas subjektif kita, yakni sebagai pelajaran buat kita. Sementara sebetulnya penderitaan ekstrim pada orang lain itu tidak ada. Atau diungkapkan secara lain, orang itu tidak menderita sebagaimana kita persepsi. Yang kita lihat hanya seolah-olah realitas. Dengan kata lain, mahiyah, kuiditas yang iktibari. Sedangkan yang real adalah wujud yang dibungkus oleh mahiyah itu. Di dunia ini, kecuali bagi para aulia, kita hampir-hampir tak bisa melihat realitas wujud itu. Sampai nanti kita pindah tahap kehidupan yang di dalamnya secara progresif penglihatan kita makin tajam, piercing, dan puncaknya di akhirat ketika seperti Allah firmankan, pada hari itu penglihatanmu akan menjadi amat tajam. Quran Surah Qaf ayat 22. Dalam hikmah Islam, mahiyah hanyalah buatan daya persepsi manusia yang terbatas. Dia adalah hasil keterbatasan daya persepsi kita dalam mencacah wujud yang sejatinya tak terbatas. Jika seperti para aulia Allah, kita sudah bisa mempersepsi wujud, maka akan kita sadari bahwa sesungguhnya tak ada keburukan dan penderitaan ekstrim tersebut. Karena wujud itu sesungguhnya adalah kebaikan saja, al-khairul mahd, tak tercampur keburukan. Yang ini terkait dengan kisah Bunda Teresa. Beliau yang sejak remaja berumur belasan tahun meninggalkan negerinya untuk seumur hidupnya mengurusi orang-orang susah, tak sedikit yang amat miskin dan berpenyakit lepra di suatu wilayah miskin di Kolkata. Ditanya, apa yang menyebabkan kau tetap bertahan seumur hidup dalam mengurusi sekelompok orang miskin yang selama ini kau urusi di sebuah daerah kumuh di Kolkata?
Seolah tanpa berpikir, Bunda Teresa menjawab, "Bagiku, orang-orang miskin itu adalah Yesus yang menyamar." Memang tidak sama persis dengan gagasan tentang penderitaan yang boleh jadi adalah maya. Tapi ucapan Bunda Teresa ini membuka kemungkinan bahwa orang-orang miskin dan susah itu yang didera kemiskinan itu sesungguhnya tak pernah benar-benar ada. Bahwa sesungguhnya kesemuanya itu hanyalah pengelabuan bagi manusia demi menguji dan mengetahui siapa yang paling baik amalnya dalam kehidupan dunia, yakni dalam menolong orang-orang susah seperti ini. Dalam Islam juga bukannya tidak ada ajaran yang mirip dengan ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah memfirmankan, "Wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tidak menjengukku." Manusia menjawab, "Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb alam semesta yang tidak mungkin terkena penyakit?" Allah menjawab, "Bukankah kamu tahu bahwa si fulan hambaku itu sakit dan kamu tidak menjenguknya? Padahal jika saja kamu menjenguknya, sungguh kamu akan mendapatiku di sisinya." Hadis ini setidaknya menegaskan salah satu fungsi orang sakit sebagai bahan ujian akan amal-amal baik kita dalam menolong orang-orang susah. Kita sering, secara sadar atau tidak, diajar untuk bersabar, yang dimaknai sebagai siap merasa sedih dan sengsara, lalu bertahan dalam kesedihan dan kesengsaraan itu demi mendapatkan pahala kelak. Seolah dunia dan akhirat adalah bersifat serial. Dunia saat ini berjalan dalam keadaan akhirat belum operatif, alias masih belum aktif. Yakni nanti ada waktunya dunia berhenti dan akhirat baru mulai operatif. Bahwa dunia itu terpisah dari akhirat. Saya pikir-pikir ini adalah suatu kesadaran atau pemahaman yang salah. Saya percaya bahwa kesadaran adalah suatu sikap yang seharusnya diambil dengan sukarela, bahkan sukacita, karena kesadaran bahwa dunia ini selalu secara organik beroperasi, secara tak terpisah, tak pernah terpisah dan selalu bersama-sama dengan akhirat. Bahwa kapanpun dunia adalah bagian dari akhirat. Bukankah akhirat tak seperti dunia, bebas dari waktu serial yang mengandung masa lampau, masa kini dan masa nanti? Jadi, kalaupun masa kelak itu berlaku atas kehidupan dunia, dia tak berlaku atas kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat selalu tak pernah tak operatif, kapanpun. Artinya, selalu bersama operatifnya dunia. Diungkapkan secara lain, dunia selalu operatif bersama akhirat. Tidak ada masa di mana dunia tak operatif bersama akhirat. Dengan kata lain, ketika di dunia ini kita harus bersabar menghadapi kesedihan dan kesengsaraan. Efek ukhrawi atas kesabaran itu berupa pahala kebaikan yang membahagiakan sudah langsung bekerja pada saat yang sama. Jadi, pahala itu selalu bersifat sekarang, bukan kelak. Kata kelak karena itu hanya bersifat i'tibari, bersifat metamorfosis untuk menyatakan semacam mekanisme sebab akibat, bukan keterdahuluan dan keterbelakangan. Dan bagi orang yang menyadari bahwa akhirat selalu operatif bersama dunia, maka kesengsaraan itu juga hanya bersifat i'tibari. Artinya, di balik kesedihan dan kesengsaraan itu sebenarnya ada sukacita. Bahkan yang real adalah sukacita itu. Dan perasaan sukacita ini bisa dipahami dengan lebih baik jika kita sadari bahwa di baliknya, di balik segala kejadian ada tangan Tuhan yang bekerja.
bahwa semuanya itu dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Baik, Pemurah, Pencinta, Pengasih, dan Penyayang. Dan tak ada yang datang dari Tuhan kecuali kebaikan. Dan apapun yang menimpamu berupa kebaikan, maka itu dari Allah. Dan apa saja keburukan yang menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri. Padahal, bukankah kita diajar bahwa tak ada yang menimpa kita kecuali sudah ditetapkan Allah atas kita? Keduanya adalah firman Allah yang merupakan bagian dari surah An-Nisa ayat 79 dan surah At-Taubah ayat 51. Maka itu berarti bahwa apapun yang menimpa kita pasti baik, karena itu diciptakan atau ditetapkan oleh tangan Tuhan sendiri. Jika tak begitu sikap kita, jika kita tak sukacita bahkan atas apa yang di permukaan tampak sebagai kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan, maka itu karena kita gagal melihat kerja mekanisme ukhrawi, adanya Tuhan yang hidup, selalu jaga, dan setiap saat Dia mengurusi urusan, serta tak pernah tak baik dalam urusannya, di balik apa yang sepintas tampak menghasilkan kesedihan dan kesengsaraan itu. Inilah yang dimaksud Tuhan ketika Dia berfirman dalam satu nafas dalam ayat yang sama, Quran surah An-Nisa ayat 79. Dan apapun yang menimpamu karena keburukan yang membuatmu hanya merasa sedih dan sengsara belaka tanpa melihat pahala sukacita di dalamnya, maka itu berasal dari atau diakibatkan oleh dirimu sendiri, yakni dari kegagalanmu melihat mekanisme ukhrawi dan tangan Allah di balik apa yang menimpamu itu, atau kegagalan atau setidaknya keterlupaan dalam hal keimanan kepada kebaikan, kecintaan, kasih, dan sayangnya dalam setiap tindakannya. Beginilah cara para urafa dan aulia dalam melihat setiap kejadian di dunia. Bagi mereka telah terungkapkan hakikat bahwa akhirat sudah operatif sejak sekarang, dan kapanpun mereka sudah hidup di akhirat, bahkan ketika mereka masih hidup di dunia ini. Bahwa di balik segala sesuatu, bahkan dalam apa yang tampak sebagai kesedihan dan kesengsaraan itu, ada cinta, kasih, dan sayang Tuhan di baliknya. Bukankah nabinya juga sudah mengajarkan kepada kita bahwa jika Allah mencintai seseorang atau suatu kaum, Dia akan mengujinya dengan kesedihan dan kesengsaraan. Maka ini harus menjadi pelajaran buat kita. Sebagai awam, akan sulit bagi kita untuk mencapai makom para aulia dan urafa itu. Tapi jika kesadaran, meski baru di tingkat rasional, akli, sudah kita miliki, setidaknya kita bisa mendidik diri kita agar benar-benar dapat menghayati realitas sesungguhnya dari semua kejadian di dunia ini. Meskipun hanya secuil demi secuil, meskipun hanya dengan beringsut. Tentu ada yang bertanya, bagaimana dengan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat yang belakangan itu lebih baik dari yang awal. Quran surah Ad-Duha ayat 4. Bagaimana menjelaskan bahwa kehadiran dunia dan akhirat itu bukan sekuensial? Waktu itu, menurut Al-Quran dan hadis yang lalu ditafsirkan para urafa, ada 3: zaman, linear, dahr, dan sarmad, waktu Allah yang bukan waktu. Nah, yang saya sebut di dalam tulisan ini, bahwa makna kelak pada waktu yang datang belakangan itu, yakni akhirat, sebagai bersifat i'tibari. Sifat i'tibari adalah salah satu prinsip dalam bahasan Ibn Arabi, sebagaimana ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi,
kuntu, kana ana, yang bermakna dulu aku, kanzan makhfiyan, dan seterusnya. Ada juga hadis qudsi yang di dalamnya Allah mengatakan, aku dulu ada ketika tak ada, belum ada sesuatu yang lainnya. Saya berpikir bahwa gagasan tentang dulu, sekarang, dan nanti itu adalah dalam makna itu, yakni bukan dalam makna waktu serial yang saya sebut i'tibari itulah. Ada pula ucapan yang diriwayatkan Imam Ja'far yang berbunyi, bukan dari kita, orang yang meyakini bahwa kiamat itu nanti. Dan ada satu hal lagi, mengatakan bahwa dua hal yang bersifat sekuensial, yang di dalamnya satu mendahului yang lain, hanya bermakna jika keduanya sama-sama terikat oleh waktu linear. Bagaimana halnya jika yang satu tak terikat waktu linear alias tak mengenal masa lampau, sekarang, dan kelak, sebagaimana keberadaan akhirat? Bukankah keberadaan akhirat terikat oleh waktu dahr? Jadi, yang mungkin benar adalah bahwa yang linear harus tercakup oleh yang perpetual siklikal. Itulah yang saya maksud. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.